Hai semuanya, pada kesempatan kali ini, Miss akan membahas terkait dengan materi serta kunci jawaban bahasa Inggris pada buku English for Nusantara halaman 196. Nah, langsung saja Miss akan membahasnya. Di sini yaitu terkait dengan section 6. Section 6, your turn writing. Nah, jadi instruksinya di sini yaitu bagian 6, your turn, giliran kamu. Writing yaitu skillnya di sini writing, menulis. Jadi di sini kita akan menulis nantinya. Nah, untuk poin A, planning and brainstorming. Nah, ini artinya perencanaan dan curah pendapat. Selanjutnya, think about the study habit you have learned in the section 2 and section 3. Nah, terkait ini, selanjutnya pikirkan, artinya yaitu pikirkan tentang kebiasaan belajar kamu yang telah kamu pelajari di bagian 2 dan bagian 3. Think also about your favorite subject. Dan selanjutnya, pikirkan juga tentang mata pelajaran favorit kamu. You can ask yourself, kamu bisa bertanya pada diri sendiri, what subject do I like most? Apa atau pelajaran apa yang paling saya sukai? What make me like it? Apa yang membuat saya begitu menyukainya? How do I enjoy the subject? Bagaimana saya menikmati pelajaran tersebut? Kemudian list the study habit that are relevant to you. Kemudian, buatlah daftar kebiasaan belajar yang relevan untuk kamu. You can write down habits that you do or not do. Nah, kamu bisa menuliskan kebiasaan yang kamu lakukan dan yang tidak kamu lakukan. Jadi di sini diminta kepada kita untuk mengerjakan terkait dengan study habit. Kita bisa di sini menuliskan yang kita lakukan menggunakan as verb of frequency. Jadi di sini kita membuat kalimatnya menggunakan as verb of frequency. Kalimat apa yang nanti sering dilakukan dan kalimat apa kegiatan apa yang tidak sering dilakukan. Jadi bisa ditulis di sini. Jadi di sini kita menggunakan as verb of frequency. Di section 2 kita sudah mempelajarinya contoh-contohnya. Nah, di sini Miss tunjukkan yang mana section 2. Jadi adik-adik di sini bisa buat sesuai dengan yang ingin dikerjakan. Di sini Miss hanya sebagai referensi jawabannya saja. Nah, seperti ini contohnya. Nah, menggunakan as verb of frequency ada always, usually, normally, sampai never. Nah, selanjutnya untuk contoh kalimatnya, adik-adik bisa lihat di bagian ini. Nah, di bagian si Andre ini ya. Nah, ini. Jadi di sini bisa diadopsikan, nanti diambil kalimatnya, ganti, tambahkan as verb of frequency di depan subjek. Nah, dan Miss sudah menjawab hanya sebagai referensi adik-adik agar terbantu untuk menjawab terkait dengan section 6 ini. Jadi di sini jawabannya bisa bervariasi sesuai dengan kebiasaan belajar yang adik-adik lakukan di rumah ya. Di sini ada disediakan 10 kolom, jadi bisa menuliskan 10 kalimat seperti ini. Yang pertama yaitu judulnya My Study Habits, yaitu kebiasaan belajar saya. Untuk nomor 1, ini Miss membuatnya yaitu I always prioritize my study over other activities. Nah, artinya saya selalu mengutamakan belajar saya daripada kegiatan lain. Dan yang kedua kalimatnya, I usually. Sebentar sebelumnya, untuk kalimat nomor 1, as verb of frekuensinya ini ya, always. Selanjutnya untuk nomor 2, I usually study in quiet and comfortable environments. Jadi artinya saya biasanya belajar di lingkungan yang tenang dan nyaman. Nah, di sini yang termasuk as verb of frequency usually. Selanjutnya kalimat nomor 3, I often use a variety of study resources such as textbooks, online articles, and practice tasks. Nah, ini artinya saya sering menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku teks, artikel secara online, dan
tes praktik. Dan ini yang termasuk ke dalam as verb of frequency ada often, artinya sering. Selanjutnya, kalimat nomor 4, I always try to stay organized and manage my time effectively. Nah, arti dari nomor 4 ini yaitu saya selalu berusaha untuk tetap terorganisir dan mengelola waktu secara efektif. Nah, maka as verb of frekuensinya always. Selanjutnya, number 5, I always set study goals. Nah, ini artinya saya selalu menetapkan tujuan belajar. Nah, always ini artinya always ini termasuk dengan kata keterangan as verb of frequency. Selanjutnya, untuk nomor 6, nah di nomor 6 ini kalimatnya, I often make a schedule, ini artinya saya sering membuat jadwal. Often ini termasuk ke dalam as verb of frequency. Selanjutnya, untuk kalimat nomor 7 ada I often do homework after school. Nah, artinya saya sering mengerjakan pekerjaan rumah atau PR sepulang sekolah. Maka as verb-nya often, as verb of frequency. Selanjutnya, untuk nomor 8, di sini kalimatnya yaitu I always write down homework assignment. Nah, di sini artinya saya selalu menuliskan pekerjaan rumah. Ataupun saya selalu menuliskan PR ya. Di sini untuk as verb of frekuensinya always. Selanjutnya, nomor 9, I sometimes take notes. Nah, artinya kadang-kadang saya membuat catatan. Nah, ini ya, sometimes ini as verb of frequency. Selanjutnya, untuk nomor 10 yang terakhir, yaitu kalimat terakhir, I never miss an assignment. Nah, ini artinya saya tidak pernah melewatkan tugas. Jadi, yang termasuk ke dalam as verb of frequency never. Nah, di sini Miss sudah membuat kalimat terkait dengan my steady habit, dan satu yang tidak pernah dilakukan yaitu never. Nah, di sini adik-adik bisa membuat sesuai dengan yang dirasakan dengan kondisi masing-masing. Ini Miss ulang sekali lagi, ini hanya referensi jawaban agar adik-adik memudahkan dalam membuat kalimat my steady habit. Dan kalimat ini terkait dengan kebiasaan belajar adik-adik. Jadi dalam membuat kalimat ini harus ada as verb of frequency seperti ini. Setelah kata I, karena kan di sini my ya, jadi pasti diawali dengan I. I often, I always, I sometime, or rarely, never. Jadi banyak. Pilihlah sesuai dengan kalimat yang akan ditulis. Jadi inilah terkait dengan kunci jawaban yang ada di worksheet 4.35. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang dapat Miss sampaikan. Thank you on watching. See you on the next video. Bye-bye.